Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, terima kasih masih setia bersama kami, dan kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, kita sudah melalui bulan Rajab, kita sudah melalui bulan Sya'ban. Belum. Masih pertengahan. Malam nisfu Sya'ban, maksud saya. Dan sebentar lagi masuk ke Ramadan. Ustadz, ini apakah amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah? Atau adakah ciri-ciri bahwa amalan kita ini diterima oleh Allah, Ustadz? Masya Allah. Pertanyaannya tambah lama tambah susah aja. Iya, ini adanya dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut mengatakan, apabila kita melakukan suatu amal soleh, kemudian kita merasakan bahwa Allah membalas amal soleh kita itu ketika kita hidup di dunia, maka itulah tanda-tanda amal soleh kita diterima oleh Allah. Ini penting banget. Kita melakukan amal soleh, tapi kita nggak merasakan Allah membalasnya ketika kita hidup di dunia, tanda-tandanya kita nggak diterima amalannya. Sebaliknya, kalau kita melakukan suatu amal soleh dan kita merasa Allah membalas amal soleh kita itu ketika kita hidup di dunia ini, inilah tanda-tanda amal soleh kita itu diterima oleh Allah. Udah segitu doang. Ibnu Athaillah udah segitu doang ceritanya. Sehingga kita bingung kan? Gimana, apa yang maksud dengan kita merasakan Allah membalas amal soleh kita itu? Bagaimana maksudnya? Nggak ngerti kita. Karena Ibnu Athaillah cuma segitu doang ceritanya. Oleh karena itu, kita harus lihat kitab berikutnya. Ini ditulis oleh Syekh Ahmad Zarruq. Ini kitabnya judulnya Syarah Al-Hikam. Jadi dia adalah syarah. Syarah itu penjelasan dari kitab Al-Hikam. Karena Al-Hikamnya gitu doang ceritanya, benar gak? Sehingga Syekh Ahmad Zarruq ini menulis buku Syarah Al-Hikam. Beliau menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi. Syekh Ahmad Zarruq mengatakan ada 3 yang dimaksud dengan balasan Allah kita dapat rasakan ketika kita hidup di dunia. Ini ada 3. Yang pertama, kata beliau, kita merasakan ketenangan hidup, hilangnya rasa sedih, hilangnya rasa khawatir. Ini yang pertama. Syekh Ahmad Zarruq kemudian mengutip ayat Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 62 sampai ayat 64. Mereka-mereka yang diterima amal solehnya oleh Allah, itu akan diberikan oleh Allah ketenangan dalam hidupnya, hilangnya rasa sedih, hilangnya rasa khawatir dalam dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Ahmad Zarruq, balasan yang kita terima itu memberikan rasa bahagia dalam diri kita. Kita redho atas apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita. Kita memiliki rasa qanaah atas apapun yang Allah berikan pada kita. Untuk yang kedua ini, Syekh Ahmad Zarruq mengutip atau merujuk pada suatu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl 97. Ini ada 2 ya. Yang ketiga, kata Syekh Ahmad Zarruq, keterbukaan rahasia atas alam semesta. Ini. Ketika amalan-amalan soleh kita diterima oleh Allah, maka Allah akan membukakan rahasia-rahasia. Sehingga kita semakin merasakan betapa besarnya Allah. Kita semakin merasakan betapa kasih sayangnya Allah. Karena Allah bukakan rahasia-rahasianya. Untuk yang ketiga ini, Syekh Ahmad Zarruq mengutip ayat Al-Quran atau merujuk ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 55. Back to you, Fit. Baik, Ustadz.
Nah, ini ada pula di kolom komen dan ada pula yang direct langsung ke saya menanyakan mengenai bid'ah. Banyak hal-hal yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban itu sebenarnya bid'ah. Nah, termasuk baca Yasin itu juga bid'ah, Ustadz. Bisakah Ustadz menjelaskan? Masya Allah. Iya, kitab yang kita ambil kemarin sebagai rujukan adalah kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dan kita juga kemarin merujuk kitab Duratun Nasihin. Memang di dalam kitab-kitab tersebut itu banyak atau ada hadis-hadis do'if di dalamnya. Iya. Tapi ya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, nah ini. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku lebih mencintai hadis yang do'if dibandingkan dengan pendapat orang. Lah pendapat orang aja kita kutip-kutip, bener gak? Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku lebih mencintai hadis yang do'if dibandingkan dengan pendapat orang. Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan, aku lebih menyukai amalan yang didasarkan pada hadis yang do'if dibandingkan dengan amalan yang didasarkan pada qiyas, pada analogi. Benar gak? Nah, sekarang kita mau kasih gambaran ya, kasih latar belakang nih biar paham ya. Mengapa kemudian kalau kemarin kan mengenai salam maaf-maafan udah kita kasih tahu kan? Itu dalilnya memang nggak ada bunyinya hadis kayak gitu, nggak ada. Hadisnya cuma bunyi Allah akan ampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dua orang, musyrik dan bermusuhan. Makanya timbul tradisi maaf-maafan. Udah selesai kan? Sekarang kita mau jelasin tentang yang baca Yasin, benar gak? Ini dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan semuanya akan mendapat syafaat kecuali mereka yang berbuat maksiat. Nah ini, benar gak? Sehingga para ulama ini berpikir bagaimana caranya menyelamatkan umatnya Rasulullah SAW di dalam malam nisfu Sya'ban tersebut agar tidak berbuat maksiat. Nah, sehingga umat ini harus disibukkan dengan berbagai amalan-amalan biar nggak buat maksiat. Nah ini. Nah, sehingga gimana ya? Kalau Al-Fatihah 3 kali kan cepat banget habisnya. Ntar masih banyak waktu untuk buat maksiat. Bener nggak? Maka para ulama kemudian dengan kearifan lokalnya membuat satu cara. Habis sholat maghrib baca Yasin. Ketemu sholat Isya. Habis sholat Isya baca Yasin lagi. Ah, udah 2 kali itu Yasin, bener gak? Habis baca Yasin, sholat tahajud. Bener gak? Habis sholat tahajud, baca Yasin lagi. Ah, dengan demikian, hampir sepanjang malam, kita telah menghindarkan diri dari berbuat maksiat. Ah, memang ada yang ada yang lebih gelo lagi. Suruh sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Nah, ya itu, ya kalau itu cocok juga itu kalau buat orang yang emang suka mabok-mabokan, bener gak? Biar nggak sempat mabok semalam itu ya dikasih aja, suruh sholat aja yang lama lah gitu, bener. Tapi intinya itu adalah bukan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi untuk menghindarkan umatnya Rasulullah SAW ini dari berbuat maksiat di malam tersebut. Kalau mau ngikutin Rasulullah SAW sih repot. Rasulullah SAW itu sholat sunnahnya di malam nisfu Sya'ban itu. Dan di malam-malam lain selain malam nisfu Sya'ban, itu sampai kakinya bengkak. Berapa rakaat tuh nggak ngerti dah, bener gak? Nah, jadi kita ini udah sesuai dengan kemampuan kita aja, kelapangan kita aja. Tapi ini adalah cara-cara para ulama untuk menyikapi hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Yang intinya adalah untuk menghindarkan umatnya Rasulullah SAW berbuat maksiat pada malam tersebut. Supaya umatnya Rasulullah SAW ini mengisi malam tersebut dengan berbagai amalan-amalan soleh yang setiap hari dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, oleh para tabi'in. Kalau mereka levelnya tiap hari kayak begitu. Kalau kita mah, ya paling enggak semalam di Sya'ban lah. Begitu juga puasa nisfu Sya'ban. Ya nggak ada puasa nisfu Sya'ban. Yang ada puasa Yaumul Bid. 13, 14, 15 Sya'ban. Tapi buat orang awam yang nggak sanggup puasa Yaumul Bid 3 hari berturut-turut,
paling enggak 1 kali dah. Bener nggak? Makanya disebut jadi puasa nisfu Sya'ban. Padahal mah sebetulnya puasa Yaumul Bid. Tapi kalau nggak sanggup 3 hari, ya sehari aja dah daripada kagak sama sekali. Kan gitu. Begitu juga dengan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Ini mah biasa, sholat tahajud biasa aja sebetulnya. Tapi daripada enggak sama sekali, ya paling enggak di malam itu dah sempetin sholat tahajud gitu bener ya. Jadi ini adalah kearifan ulama kita. Back to you, Fit. Ustadz, ini pertanyaan berikutnya nih Ustadz, out of topic nih. Seorang ibu, ini sahabat kita lama, mempunyai seorang putri kalau nggak salah, dan sekarang akan menjadi sarjana. Si ibu ini membesarkan anak ini sendirian karena suaminya sudah pergi meninggalkan udah lama. Namun pada saat wisuda, sang suami ini mau datang dan ikut mewisuda anaknya. Tentunya ibu ini tidak senang. Tidak rela lah dia membesarkan, dia menjadikan itu pada saat wisuda, toto ayahnya tampil seperti hero gitu kan. Ibu ini menanyakan bagaimana cara dia supaya bisa ikhlas. Dia tidak ikhlas, sudah pasti. Yang pertama, karena ibu itu merasa disakiti oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab atas anak mereka berdua, yang kabur begitu aja. Lalu kemudian pada saat wisuda, setelah sukses menjalani semua itu sendirian, ibu ini tuh ketika udah sukses tinggal pengen metik panennya doang, pengen hadir wisudanya doang. Wajar kalau ibu tersebut nggak redo atas sikap suaminya tersebut. Kalau ibunya itu menolak suaminya hadir, nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau ibu itu mau memaafkan suaminya, berbesar hati, dan membiarkan suaminya datang, ikut merasakan kebahagiaan anaknya di wisuda pada saat itu, nantikan saja balasan Allah sungguh sangat dahsyat kepada ibu yang mau berbesar hati tersebut. Coba rasakan, nanti akan dirasakan langsung 3 hal yang tadi kita bahas. Pertama, hidupnya penuh ketenangan, hilangnya rasa khawatir dan rasa sedih. Yang kedua, hidupnya bahagia, hidupnya selalu redho dan qanaah kepada Allah. Yang ketiga, ini dahsyat. Allah akan membuka rahasia-rahasia alam semesta ini. Ibu itu nanti akan mendapatkan rahasianya, betapa dahsyatnya kalau beliau mau memaafkan suaminya dan memberikan kesempatan hadir di wisuda tersebut untuk berbagi kebahagiaan dengan anaknya yang wisuda. Ini kalau untuk urusan wisuda ya. Tapi kalau urusan nikah, mau nggak mau dah. Suka nggak suka, namanya juga bapak kandungnya. Ya dia yang berhak untuk nikahin. Bener ya? Udah bismillah, lapangin hati dah. Bener nggak? Allah Maha Adil, Allah Maha tahu bagaimana cara membalas orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Allah juga tahu bagaimana cara membalas orang-orang yang berbesar hati untuk memaafkan semua kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Back to you, Wid. Baik, Alhamdulillah. Semoga jawaban tadi dapat membesarkan hati ibu, sahabat kita. Dan tausiah kali ini juga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi sahabat sekalian. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.